kita mulai seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimana kalian diminta untuk sikap berdiri ya. Menjelaskan nanti tentang PPKN-nya ya, PPKN mengenai peristiwa penting dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yaitu apa sih peristiwanya? Sumpah Pemuda. Nanti diberitahu oleh Ibu melalui video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Apa itu Sumpah Pemuda? Bagaimana peristiwa Sumpah Pemudanya? Kemudian setelah PPKN ada juga IPS-nya, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Gimana sih tujuan dari pembelajaran pada pertemuan satu hari ini? Tujuannya yang pertama apa? Coba dibaca yang keras Nugi. Pada pertemuan satu ini terlihat nggak? Dengan kegiatan menonton video peserta didik dapat menggunakan peristiwa penting yang memperkuat persatuan. Kita mulai ya, Ibu berikan tayangan videonya. Itu tentang pelajarannya, mata pelajaran PPKN ya, tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, ini adalah sedang rapat Kongres Pemuda ya, Kongres Pemuda 2 di Jakarta 27 sampai 28 Oktober. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah hasil keputusan pada Kongres, pada rapat Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan di Jakarta, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1998. Ya, dan 28 Oktober itu setiap tanggal 28 Oktober dijadikan hari apa? Hari Sumpah Pemuda ya, diingat-ingat. Ya, jadi peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda itu ada penderitaan penduduk Indonesia akibat penjajahan yang terlalu lama. Makanya terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda. Itu satu. Yang kedua apa? Muncul organisasi pergerakan ya, pergerakan modern. Pertama yaitu Budi Utomo dan organisasi ke daerah lain. Yang kedua itu adalah kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Ya, karena itu tadi penjajahan yang semakin hari semakin lama, tidak adanya kebebasan, maka para pemuda pada saat itu sebelum merdeka sadar bahwa bangsa Indonesia itu harus bersatu. Kita lihat di sini ada sebuah peta. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Ya, terlihat nggak? Terlihat. Nah, ini peta sebuah negara Indonesia. Di mana letak geografisnya diapit oleh dua benua dan samudra. Dua benuanya apa aja? Asia dan benua Australia. Nah, di sini dilihat, di sini namanya benua Australia. Jadi gambaran permukaan bumi baik sebagai atau seluruh pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanah. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah peta. Apalagi komponen peta tadi. Ini garis astronomisnya. Ada garis bujur, ada garis bintang. Kegiatan ice breaking dengan kahot ya. Sudah dibawa semua perangkat. Nana ya, Nana untuk jawaban pertama, Nana yang terdepan. Lanjut, dilihat lagi. Ini untuk pelajaran IPS ya. Selanjutnya bisa kalian masukkan titik kodenya. Kita lihat beri apa posisi pertama.
biasa dipresentasikan hasil pengerjaan presentasinya per kelompok dimulai dari kelompok Pulau Sumatera. Dari kelompok Sumatera akan menghasilkan hasil diskusi kami. 1. Apa peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Peristiwa Sumpah Pemuda. Mengapa peristiwa pada gambar tersebut dapat memperkuat gagasan Reformasi bangsa Indonesia? Penjelasan. Karena terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, maka pemuda Indonesia sadar untuk bersatu. Tuliskan iklan dari Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri. Ini poster yang sudah kita buat. Komponen peta dalam map di bawah ini. Komponen peta, judul peta. Sekolah peta. Garis astronomis atau garis bintang dan juga garis bujur. Skala peta. Arah mata angin, legenda. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk di akhir ya. Ibu tanyakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa aja? Yang pertama adalah Tentang sejarah bangsa. ya, terus Kedua tentang komponen peta dan tentang lokasi Indonesia. selanjutnya tentang evaluasi. Kalian sudah tadi diberi penjelasan evaluasi. Pada pertemuan kali ini bagaimana pembelajarannya? Asik, menarik. Apa lagi? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita sudah bermain. Ayo kita lanjut kegiatannya yaitu penutup. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini masuk pertemuan 2. Sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya seperti biasa kita berdoa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri syaraya. Peserta didik semuanya harap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari handul ibuku. Indah Indonesia Raya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa pelajaran hari ini adalah manfaat dari adanya nilai persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian IPS-nya melanjutkan yang kemarin yaitu mengenai dari pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran pada pertemuan 2. Dengan kegiatan menonton video, peserta didik dapat menganalisasi menganalisis manfaat kesatuan dan kesatuan Ya. dalam peristiwa penting yang memperkuat bangsa Indonesia dengan tetap. Jadi nanti Ibu berikan tayangan video kembali kayak kemarin. Tujuan pembelajarannya kalian akan menguraikan ya pulau besar dan pulau kecil yang ada di Indonesia menggunakan peta pikiran. Selanjutnya Ibu berikan tayangan video, mohon disimak ya video berikut ini. Yang pertama adalah melanjutkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama apa nilai-nilai yang terkandungnya? Berjuang tanpa pamrih. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda ada berapa? 4. Datang upayanya apa? Di sini ada berapa upaya mempertahankan persatuan bangsa Indonesia? Ada 7 ya yang harus kalian lakukan. Yang pertama apa, Liviana? Ya, saling menghormati dan menghargai. Kalian di kelas harus saling menghormati, menghargai. Nah, di sini ada batas-batas wilayah. Bahwa Indonesia itu dijuluki sebagai negara kepulauan. Kenapa dijuluki sebagai negara kepulauan? Karena
Lebih dari 1.000 pulau tidak dihuni. Ya, itu lebih ke itu yang 6.000 pulau yang tidak dihuni, kemudian ada juga 17.000 pulau yang dihuni. Ya, karena juga di Indonesia itu memiliki pulau-pulau yang saling berrangkaian, ya, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Ada pulau Bali, lalu ada pulau Nias, pulau Bangka, pulau Lombok, pulau Flores, dan terakhir pulau Ambon. Nah, ini dipersiapkan perangkatnya di depan meja kalian. Ya, kita mulai permainan pada pagi hari ini. 933 siap-siap. Lihat waktunya ya, hanya 20 second. Coba kita lihat. Langkah menempati bersama. Mulai ya, segera perhatikan yang ada di layar prepad dan jawab masing-masing. Jangan suaranya ada di tadi sudah kita briefing ya dengan menggunakan media interaktif kampus. Selanjutnya kalian sudah dibentuk menjadi 5 kelompok. Ada kelompok Pulau Jawa, kelompok Pulau Sumatera, kelompok Pulau Kalimantan, kelompok Pulau Papua, dan kelompok Pulau Sulawesi. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi ya. Kalau sudah, Ibu minta untuk presentasikan hasil diskusinya dari kelompok Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalimantan. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa manfaat dari peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Indonesia tidak dijajah lagi. Mempersatu persaudaraan, memperkuat nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada peristiwa pada gambar tersebut? Jelaskan. Indonesia tidak akan merdeka jika tidak ada peristiwa Sumpah Pemuda, mungkin tidak masih dijajah. Besar yang ada di Indonesia ada peta bintang yang di bawah ini. Pulau-pulau besar yang di Indonesia: Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Di bawah ini pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia: Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Maluku, Pulau Riau, Pulau Nias, Pulau Flores, Pulau Aceh, Pulau Ambon, Pulau Wes, Pulau Madura. Sekian dari kami kelompok Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa ya? Pembelajaran PKN tentang belajar apa tadi? Ya, manfaat persatuan kesatuan negara Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Supaya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi setiap siswa ya dan siswi kalian kerjakan masing-masing. Kalian pembelajarannya menarik, asik, menyenangkan, seru, kenapa? Gembira. Bisa Main game sambil belajar. bermain game sambil belajar menggunakan apa? Media interaktif Kahoot. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita menggunakan seperti quizzes dan Kahoot lagi ya. Kemudian pembelajaran terakhir, kegiatan terakhir itu adalah doa penutup dan salam. Nah, sebelum itu Ibu minta perwakilan